Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau pencobaannya itu adalah godaan untuk berbuat dosa atau berbuat jahat, ini tidak mungkin datang dari Allah. Mengapa itu tidak bisa datang dari Allah? Yakobus memberikan jawabannya. Ayat 17, Yakobus 1. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Berarti Allah itu sumber segala yang baik. Menggoda orang berdosa itu hal yang buruk. Tidak mungkin datang dari Allah. Karena Allah itu setiap pemberian yang baik, setiap anugerah sempurna datang dari Allah. Diturunkan dari Bapa segala terang. Dia Bapa segala terang. Jikalau dia mencobai orang untuk berdosa, itu namanya bukan terang lagi. Dia Bapa segala terang. Tidak mungkin dia mencobai orang dalam pengertian menggoda orang untuk berdosa. Dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah tidak berubah. Dia suci ya suci. Tidak bisa sebentar suci, sebentar berdosa, sebentar suci, sebentar berdosa. Karena Allah itu suci dan tidak berubah. Tidak mungkin ada waktu di mana dia mencobai manusia dalam pengertian menggoda manusia untuk berdosa. Tidak. Karena itulah maka pencobaan jenis ini tidak datang dari Allah. Kalau tidak datang dari Allah, terus datang dari mana? Ya sudah pasti datang dari iblis. Karena iblis memang mencobai, menggoda untuk berbuat dosa. 1 Korintus 7 ayat 5. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Iblis jangan menggodai kamu. Berarti memang iblis kerjanya menggodai kamu. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba. Jadi sebut si pencoba. Karena dia mencobai. 1 Tesalonika 3 ayat 5. Aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pencobaan jenis kedua tidak datang dari Allah, datangnya dari iblis. Tapi selain itu dari mana lagi? Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena dia diseret dan dipikat olehnya. Berarti ada iblis di sana, tapi ada keinginan sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa keinginan diri sendiri akan dosa yang menyebabkan terjadinya pencobaan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa keinginan diri sendiri itu bisa membawa orang pada pencobaan. Tapi di sini kalau saudara baca Yakobus pasal 1 ini, konteksnya sama sekali tidak membicarakan iblis. Itu tidak berarti bahwa iblis tidak terlibat di dalam pencobaan seperti ini. Yakobus hanya mau menekankan bahwa tidak semua pencobaan itu melulu hanya dari iblis dan kamu tidak. Karena apa? Seringkali orang melempar kesalahan semuanya pada iblis. Dia yang mencuri, ini salah iblis karena iblis yang suruh saya mencuri. Dia memaki, ini salah iblis karena iblis yang menyuruh saya maki. Dia fitnah, ini salah iblis. Itulah sebabnya kalau ada orang berdosa, mereka yang didoakan itu usir rohnya. Roh iri hati, roh dendam, roh mencuri, roh menipu, roh maki, roh apa-apa semua. Semua salah roh. Yakobus tidak mau hal itu terjadi. Memang iblis salah. Iblis pasti ada di balik semuanya. Tetapi itu tidak semata-mata iblis. Tapi kesalahan manusia tetap ada di dalam. Ingat, iblislah yang menggoda Hawa dan Adam untuk makan buah itu. Tapi yang dihukum nanti bukan hanya iblis. Adam dan Hawa suka dihukum. Itu berarti Adam dan Hawa sekalipun digoda oleh iblis tidak bebas dari salah. Karena itu jangan hanya mengkambing hitamkan iblis. Dikit-dikit iblis, dikit-dikit iblis, dikit-dikit iblis. Ada banyak orang yang melempar seluruh kesalahan pada iblis dan melepaskan diri dari tanggung jawab. Itulah sebabnya Yakobus berkata tidak. Keinginan seperti itu adalah pencobaan. Tapi pencobaan itu datang dari diri sendiri. Walaupun ada iblis di balik semuanya. Nah, kalau begitu di sini kita lihat ada dua macam pencobaan. Pencobaan pertama baik. Yang kedua jelek. Pencobaan pertama sumbernya dari Allah. Pencobaan kedua sumbernya dari iblis dan diri sendiri. Pencobaan pertama untuk menguji iman. Dan pencobaan yang kedua untuk menghancurkan. Tapi saya beri catatan begini. Kadang-kadang antara pencobaan pertama dan kedua bisa terjadi pada satu titik yang bersamaan. Maksudnya adalah apa yang menjadi pencobaan dari Allah atau ujian dari Allah untuk kita sekaligus bisa menjadi pencobaan dari setan untuk kita lalu berdosa. Ini yang ada dalam kasus Ayub. Ayub menderita. Ayub ditimpakan segala malapetaka. Tapi kita tahu cerita di balik itu. Sebelum penderitaan Ayub, sebelum segala malapetaka yang dialami Ayub, ada setan dan Allah yang berbincang-bincang di balik itu. Dan perbincangan itu mencapai sebuah keputusan dari Allah. Silakan timpakan Ayub dengan segala yang buruk. Lalu iblis menimpakan segala malapetaka kepada
Ayub. Berarti di situ kita bisa lihat di dalam penderitaan Ayub. Kenapa Allah izinkan lakukan itu? Atau Allah memutuskan untuk mengizinkannya? Karena Allah mau pakai penderitaan Ayub sebagai pencobaan versi Allah, yaitu untuk menguji. Tapi setan memakainya sebagai pencobaan versi setan untuk menghancurkan Ayub. Maka di situ dua pencobaan ini, pencobaan baik dan pencobaan yang jelek, bertemu pada satu titik, yaitu penderitaan Ayub. Itu berarti bahwa dua pencobaan ini ketemu pada satu titik dalam rangka menguji iman saya. Maka Allah bisa menimpakan kepada saya berupa penyakit yang tak tersembuhkan. Sudah ke dokter manapun tidak sembuh-sembuh. Dia ingin menguji saya apakah dalam keadaan sakit yang tak tersembuhkan, saya masih taat, saya masih setia, saya masih mengucap syukur, saya masih memuji dan menyembah Dia. Tapi setan memakai itu untuk menggoda. Kalau tidak sembuh lagi, ada dukun di sana. Dan kalau saya pergi mencari dukun, maka pencobaan dari Allah, yaitu menguji iman saya, ternyata diserobot oleh setan untuk melakukan pencobaan versi dia yang menyebabkan saya jatuh ke dalam dosa karena pergi ke dukun. Maka di situ ujian dari Allah, pencobaan dari setan bertemu pada satu titik, yaitu penyakit saya. Dalam rangka menguji iman saya, maka Allah memberikan sebuah pencobaan berupa persoalan yang besar bagi saya di dalam rumah tangga saya atau di dalam pelayanan saya, untuk menguji saya apakah di tengah-tengah masalah seperti itu saya masih tetap setia melayani atau tidak. Tapi setan juga masuk dan menggoda saya. Kalau masalah seperti ini, mending pergi dan mundur dari pelayanan. Tidak usah lanjutkan pelayanan seperti itu. Pada saat seperti itu, ada ujian dari Allah. Tapi setan menyerobot dengan penggodaan versi dia. Akhirnya saya memutuskan pergi dari pelayanan, tinggalkan pelayanan, mengundurkan diri dalam pelayanan. Dan saya tergoda untuk itu. Saya jatuh di sana. Maka di situ ujian dari Allah dan cobaan dari setan bertemu pada satu titik. Yaitu problem rumah tangga atau problem pelayanan. Dalam rangka menguji iman saya, Allah bisa berikan kepada saya sebuah pencobaan berupa bangkrut di dalam bisnis, bangkrut di dalam usaha. Allah mau menguji saya apakah dalam keadaan bangkrut seperti itu, makan susah, minum susah, pakaian susah, biaya sekolah anak susah, apakah saya tetap setia pada Tuhan? Apakah saya tetap jujur dalam mencari nafkah? Tapi setan masuk di sini dan dia bilang, kalau makan susah, minum susah begini, ya, korupsi, judi, jual narkoba, atau segala macam cara mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Itu berarti bahwa ujian dari Allah, cobaan dari setan bertemu pada satu titik, yaitu kebangkrutan saya. Iblis pasti selalu mencobai, selalu menggoda kita berbuat jahat, baik dalam keadaan normal maupun pada saat kita berada dalam berbagai macam kesulitan. Dengan kata lain, kita dapat melihat di sini bahwa iblis dapat memakai segala macam keadaan, segala macam kesempatan untuk menghancurkan kita. Makanya Petrus bilang dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu seperti singa, mengaum-ngaum cari orang yang bisa ditelan. Karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah.